Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh besar kasih-Nya yang terus melimpah. Sungguh dalam didikan-didikannya. Sehingga kita dibawanya menjadi lebih dewasa ke dalam tingkat pertumbuhan. Dahulu ketika kita kanak-kanak, kita berbicara seperti kanak-kanak. Namun ketika kita menjadi dewasa, kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dahulu kita orang yang terbuang oleh karena dosa dan pelanggaran. Sekarang Bapak Ibu dan saya adalah orang merdeka. Adalah orang-orang tebusan. Hidup kita sudah ditebus. Hidup Bapak Ibu dan saya bukan lagi milik kita, tapi Dia yang menebus kita. Sehingga kita tidak lagi memiliki hak untuk menghakimi saudara kita. Siapakah kita, kata firman Allah? Sehingga kita menghakimi saudara-saudara kita. Yesus Kristus telah mati buat kita. Entahkah mereka jatuh atau mereka berdiri, itu urusan tuannya. Waktu semakin jahat, berdoa dan berjaga-jagalah. Agar jangan kita jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut Bapak Ibu. Tetapi daging lemah. Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Milikilah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan.
Tuhan lebih dulu ingin berjumpa dengan kita. Tuhan yang terlebih lagi ingin berjumpa dengan kita. Temui Dia, jumpai Dia selama Ia berkenan ditemui. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Kiranya kasih-Nya yang besar itu melimpah, sehingga pada pagi hari ini ketika kita datang menghadap tahta kudus-Nya, kita memiliki hati nurani yang murni. Ya Tuhan, urapilah kami pada pagi hari ini seperti embun yang membawa kesegaran, yang membawa pemulihan dari noda kekeringan, agar kami dapat datang ke hadapan-Mu dengan layak. Ampunilah segala pelanggaran kami. Ampunilah Tuhan. Biarlah anggur yang baru itu, anggur yang dari Roh Kudus, memercik pikiran kami dan hati kami. Agar kami mengerti setiap panggilan dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang pada pagi hari ini ya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita sambut Dia. Kita sambut Dia. Mengucap syukurlah dengan mulutmu. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Serukan nama Tuhan Yesus. Dan perkatakanlah firman. Kita ada hingga pagi hari ini semua karena kasih-Nya, semua karena cinta-Nya. Berapa banyak, berapa sering maut mencoba hinggap pada diri kita. Tapi Tuhan Yesus yang selalu membebaskan kita dari cengkraman maut. Hingga pada pagi hari ini, ketika kita dapat membuka mata, ketika kita dapat melihat tubuh kita berfungsi dengan normal, semua karena kasih-Nya, semua karena Tuhan.
bukan karena doa orang lain, tapi karena imanmu kepada Kristus. Berdirilah, jadilah dewasa, agar kita dapat mengunyah makanan-makanan keras, agar kita tidak diombang-ambingkan ke dalam rupa-rupa angin pengajaran palsu yang menyesatkan. Agar kita memiliki keyakinan iman yang teguh. Berserulah, nyatakan betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Mengucap syukurlah. Izinkan kasih itu mengalir. Izinkan kasih Bapa menguasai hidupmu. Rasa kosong, rasa hampa, rasa sendirian, kiranya perasaan-perasaan itu dihalau dari hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, untuk mendeklarasikan kebenaran firman Allah bersama-sama. Kebenaran Allah yang terdapat dalam kitab Efesus 1 ayat 17 sampai 23. Mari kita katakan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu
yang Engkau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang-orang mati dan mendudukkan Yesus di sebelah kanan-Mu di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kuasa dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Kau letakkan di bawah kaki-Mu, Kristus, dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya adalah tubuh-Mu, yaitu kepenuhan-Mu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu sebabnya saya sujud kepadamu Bapa, yang daripadamu semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namamu. Saya berdoa supaya Engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan saya, dan oleh Roh-Mu di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu Kristus yang diam di dalam hatiku membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa supaya saya bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu Kristus, dan dapat mengenal kasih itu karena Engkau melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagimulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagimulah kemuliaan di dalam saya dan di dalam Engkau Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapa, saya berdoa supaya kasih-Ku makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga saya dapat memilih apa yang baik, supaya saya suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang oleh-Mu Yesus Kristus kerjakan untuk memuliakan dan memuji Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan saya memberi buah dalam segala pekerjaan
yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapa, kuatkanlah saya dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepadamu Bapa, yang melayakkan saya untuk mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapa, saya berdoa agar Tuhan menjadikan saya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih untuk dapat mengasihi orang lain seperti Engkau Bapa telah mengasihi saya. Bapa, kiranya Engkau menguatkan hatiku supaya aku tidak bercacat dan kudus di dalam Allah Bapa pada waktu kedatangan-Mu Yesus, Tuhanku, dengan semua orang kudus-Mu. Bapa, saya mohon agar Bapa menganggap saya layak bagi panggilan-Mu, dan dengan kekuatan-Mu menyempurnakan kehendak-Mu di dalam diri saya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman Yesus di dalam saya, sehingga nama-Mu Yesus, Tuhanku, dianugerahkan di dalam saya, dan saya dapat di dalam Engkau menurut kasih karunia Allahku dan Tuhanku Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepadamu Allahku atas kasih karunia-Mu dan telah Engkau anugerahkan kepadaku di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Engkau Tuhan, saya telah menjadi kaya dalam segala hal, segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian-Mu tentang Engkau Kristus yang telah Engkau teguhkan di dalam saya. Demikianlah, saya tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, tidak kekurangan uang, tidak kekurangan kesehatan, tidak kekurangan hikmat, tidak kekurangan pengetahuan yang benar, tidak kekurangan karunia. Sementara saya menantikan pernyataan Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga meneguhkan saya sampai kepada kesudahannya, sehingga saya tidak bercacat pada hari Tuhanku Yesus Kristus. Bapa, saya berdoa, biarlah Engkau berikan kepada saya, hamba-Mu ini, keberanian untuk memberitakan firman-Mu dengan terus terang. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang dan mengadakan mukjizat-mukjizat dalam nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Tuhan, kami bersyukur karena pengorbanan-Mu mati di kayu salib untuk memperdamaikan kami semua.
agar semua makhluk diperdamaikan dengan Allah Bapa. Engkau dengar Bapa apa yang anak-anak-Mu katakan pada hari ini. Sebuah pengakuan iman untuk pertumbuhan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Karena kematian-Mu di kayu salib, agar kami hidup. Kematian-Mu di kayu salib menjadi jalan keluar bagi kami, sumber pengharapan kami. Kebangkitan-Mu Tuhan membuktikan kesetiaan-Mu sampai mati di kayu salib dan hidup untuk kami. Tuhan, ajarilah kami untuk taat, dan ajarilah kami ya Tuhan untuk tenggelam dalam kasih-Mu. Tuhan, ajarilah kami Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bapa inginkan kita agar kita mengerti kehendak-Nya. Bapa inginkan agar Yesus Kristus hidup dan tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Agar kita dapat bekerja sama dengan Dia. Mari Bapak Ibu, mari saudara-saudara, mari kita merelakan agar diri kita dibentuk seperti apa yang Bapa mau. Relakan agar roh Bapak Ibu dan saya dilepaskan dari manusia kita yang lama oleh Roh Kudus dan mengenakan manusia baru, benih Yesus itu. Dan memberi kesempatan Tuhan Yesus untuk memanifestasikan keberadaannya secara penuh melalui diri kita, melalui kehidupan kita sehari-hari. Memperkenalkan Yesus kepada dunia melalui hidup kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu, mari kita relakan izinkan kasih-Nya menguasai kita. Rasakan kasih itu mengalir. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu
yang dibawa Tuhan ke masa di mana masih anak-anak, di suatu senja di sore hari, diperhadapkan dengan sebuah pohon. Pohon itu berbuah. Lalu anak itu terdiam sambil memandangi buah itu. Bersyukur bagi Allah karena kasih yang besar. Ia tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil buah itu. Karena ia menyadari itu bukan bagiannya. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggurnya, maka ranting pasti berbuah. Ia berbuah sendiri, dan buahnya itu natural. Janganlah lelah hai jiwa, janganlah lelah. Bangkitlah dan berdirilah. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, ada bersama-sama dengan kita. Agar kita dapat dikatakan bahwa kita sekarang memiliki Tuhan Yesus. Dia yang tetap berada di sebelah kanan Allah Bapa dan sekaligus tinggal di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan apakah yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Tetapi jika Kristus di dalam kita, walaupun tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Hendaklah kita masing-masing menguji diri sendiri.
apakah kita tetap tegak di dalam iman? Mari kita beriman secara penuh di dalam diri kita, agar kita semakin yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam kita. Sebab jika tidak demikian, kita tidak tahan uji. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita berusaha menghapus pikiran dan memori kita yang lama, agar tidak dikuasai lagi oleh dorongan-dorongan berbuat dosa. Dan semua kejahatan dengan doa, permohonan kepada Tuhan, atau dengan urapan. Berbagai cara manusia untuk mengubah pola pikir seseorang, agar manusia melakukan yang terbaik dalam penampilan secara duniawi. Bahkan seringkali kita dari kecil ditanamkan pola pikir di mana kita harus menggunakan kemampuan cara berpikir kita untuk melakukan suatu pekerjaan dengan benar sebagai pengatur tingkah laku. Pada pagi hari ini relakan, lepaskan dari segala pola pikir manusia yang lama, dari segala pikir cara manusia yang lama yang telah dibangun bertahun-tahun, agar pikiran Bapak Ibu, agar pikiran kita semua diperbarui menurut gambar kaliknya. Ketika hati Bapak Ibu diubahkan Tuhan, maka sumber segala sesuatu berasal dari hati yang benar dan menjadi kesukaan baginya. Janganlah kita mengandalkan hati kita sendiri, namun percayakan segala sesuatu kepada Tuhan, agar hati kita diubahkan kepada hati Tuhan seutuhnya. Karena dari hati timbul segala pikiran-pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam diri, hati seseorang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu yang pada pagi hari ini ingin merelakan hati
lamanya diubahkan ke dalam hati Tuhan Yesus. Karena hati lama itu licik, penuh dengan rupa-rupa kejahatan, pikiran-pikiran jahat, percideraan. Ketika hati Bapak Ibu terdorong ingin diubahkan, izinkan saya berdoa. Pegang dada Bapak Ibu. Ya Tuhan, ini anak-anak Allah, ini jemaat-Mu. Pada pagi hari ini kami mau merelakan hati lama kami diubahkan. Bukan diperbaiki, tapi diganti dengan hati-Mu Yesus. Agar setiap pikiran-pikiran yang jahat, rencana-rencana jahat manusia, omongan-omongan yang merencanakan hal-hal yang jahat di depan Allah, segala sesuatu yang dari daging, kami sepakat pada pagi hari ini kami memohon hati-Mu Tuhan Yesus, hati yang baru, menggantikan hati kami yang lama. Di dalam nama Tuhan Yesus, agar kami sepikiran, sepandangan, sehati dengan Kristus. Agar kami mengerti panggilan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, percik anggur yang baru, minyak yang baru pada kedua ambang pintu hati kami. Malaikat surga berpasukan menjaga sekeliling diri kami dan di sekeliling tempat tinggal kami. Kami ingin terus merasakan kasih-Mu Bapa, semakin dalam, semakin dalam. Penuhilah kami dengan cinta-Mu. Penuhilah hati ini dengan kasih-Mu. Mari kita izinkan Bapak Ibu. Mari kita izinkan Roh-Nya mengalir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Ia menghendaki setiap orang percaya, yakni Bapak Ibu dan saya, memiliki belas kasihan di dalam hati kita.
sebagaimana belas kasihan dapat bertumbuh di dalam orang percaya. Mari kita memohonkan kepada Roh Kudus untuk menyelidiki diri kita, untuk mengkoreksi diri kita. Selidikilah hati ini ya Tuhan. Bahkan di tempat yang tersembunyi ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang paling tahu. Hanya Engkau Tuhan yang paling tahu. Sucikan kami. Sucikan kami ya Tuhan. Selidikilah hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Sucikan hati ini. Pada pagi hari ini, kami sudah menerima hati yang baru. Tuhan Yesus sudah tinggal dalam kami. Roh-Nya menguasai kami. Sehingga kami adalah ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu penghukuman iblis atas kami sebagai manusia ciptaan yang baru tidak lagi dapat dituntut. Tidak ada lagi penghukuman yang belum diselesaikan atas kami. Kami benar-benar ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menerima semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin.